Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita pelajari materi tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, misalkan diberikan suatu pernyataan implikasi ya berbentuk jika P maka Q. Apa? Jika P maka Q. Converse adalah kebalikannya. Converse dari jika P maka Q adalah jika Q maka P. Itu ya, ini adalah converse-nya disebut. Adapun inverse dari jika P maka Q adalah jika ingkaran P maka ingkaran Q. Nah, ini adalah disebut inverse. Adapun kontraposisi ya dari jika P maka Q adalah urutannya ditukar dikasih ingkaran. Jadi jika ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, ini disebut adalah kontraposisi dari jika P maka Q. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya ya. Contoh 1. Jika hewan itu gajah, maka hewan itu berkaki 4. Nah, hewan itu gajah ini misalkan P, sedangkan hewan itu berkaki 4 misalkan Q. Jadi pernyataannya atau kalimatnya ini adalah jika P maka Q, gitu ya. Adapun converse-nya, kalau kita ingin buat converse-nya adalah gimana tuh? Converse-nya adalah dibalik. Ya, converse itu apa tadi? Jika Q maka P ya, dibalik. Berarti jika hewan itu berkaki 4, maka hewan itu gajah, gitu ya. Jika hewan itu berkaki 4, ada hewan ya, ada hewan. Jika hewan itu berkaki 4, maka hewan itu gajah. Itu ya. Ini adalah converse dari pernyataan yang di atas ya. Sama nggak kira-kira? Jika hewan itu gajah, maka hewan itu berkaki 4. Nah, ini betul ya. Tapi kalau jika hewan itu berkaki 4, maka hewan itu pasti gajah, belum tentu ya. Bisa aja kuda, kambing gitu ya. Ternyata converse dengan kalimat asalnya itu nggak sama ya. Belum tentu sama pengertiannya ya. Coba inverse-nya. Inverse itu adalah jika ingkaran P maka ingkaran Q ya. Ini kita ingkari. Berarti inverse-nya adalah jika hewan itu gajah diingkari ya, bukan gajah. Maka hewan itu ini diingkari, tidak berkaki 4. Nah, sama nggak nih kira-kira inverse dengan kalimat asalnya? Ini juga nggak pas sama ya. Sebab kalau jika hewan itu bukan gajah, bisa aja ayam ya, hewan itu tidak berkaki 4. Ya, ini betul ya, ayam berkaki 2 betul. Tapi kalau kuda, hewan itu bukan gajah, kuda misalkan ya, tapi hewan itu kuda berkaki 4 ya. Jadi ini belum sama ya, belum pas benar dengan yang di atas ya. Ini adalah inverse. Inverse itu adalah jika ingkaran P maka ingkaran Q. Adapun kontraposisi. Kontraposisi adalah jika ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, ingkaran Q kita buat ya, hewan itu berkaki 4 kita ingkari. Berarti kontraposisinya adalah jika hewan itu tidak berkaki 4, maka apa kontraposisi? Jika ingkaran Q maka ingkaran P. Diingkari P-nya. Hewan itu gajah diingkari ya, maka hewan itu bukan gajah. Nah, betul ya. Oke. Ini adalah kontraposisinya ya. Jadi membentuknya jika ingkaran Q maka ingkaran P. Jika hewan itu tidak berkaki 4, maka hewan itu bukan gajah. Oke. Kira-kira ini sama persis nggak dengan yang di atas? Pasti nggak nih? Jika hewan itu tidak berkaki 4, ada hewan nih. Dia nggak berkaki 4, misalkan berkaki 2. Gitu ya. Atau tidak berkaki. Atau berkaki 6, berkaki 8. Pasti hewan itu bukan gajah. Nah, di sini betul ya. Berarti sama dengan yang di atas.
Ya, ternyata pernyataan jika P maka Q itu sama dengan kontraposisinya. Ini sama ya. Ini dengan ini sama. Boleh kita tulis kesimpulan ya. Jika P maka Q itu sama dengan kontraposisinya. Jika ingkaran Q maka ingkaran P. Ini sama persis ya. Ini boleh ya, boleh ditulis. Ini sama persis. Jadi kalau kita bilang jika hewan itu gajah, maka hewan itu berkaki 4, itu sama saja dengan kita mengatakan jika hewan itu tidak berkaki 4, maka hewan itu bukan gajah. Ini sama ya. Oke. Sebagai latihan, Bapak berikan contoh 2. Ini kalian kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri. KS. Jika Ani sedih, maka Ani meneteskan air mata. Nah, ini kalimatnya ya. Buatlah converse, inverse, dan kontraposisinya ya. Semoga bisa difahami ya. Silakan dibuat.